Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Latifah dari kelas B 220 dengan NIM 13520101110. Saya akan menjelaskan mengenai tugas farmasi rumah sakit dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1. Perencanaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat buku defekta. Buku defekta terdiri dari tanggal, nama obat, alkes atau bahan medis habis pakai, jumlah, nama PBF atau nama distributor. Yang kedua, penggolongan obat. Obat digolongkan menjadi golongan high alert, golongan narkotika, golongan sediaan injeksi, golongan sediaan tablet, sirup atau suspensi, golongan psikotropika, golongan prekursor, golongan emergency kit, golongan antibiotik injeksi, golongan bahan medis habis pakai, dan golongan alkes. Yang ketiga, membuat surat pesanan atau SP. Hal yang harus ada di dalam SP antara lain kop rumah sakit, alamat, dan nomor telepon rumah sakit pemesan. Nomor SP, nama apoteker pengelola apotek, nama PBF dan alamat PBF, nama obat, jumlah obat, nama sarana dan alamat sarana, tempat dan tanggal penulisan SP, tanda tangan apoteker pengelola apotek sebagai penanggung jawab, stempel, SIP apoteker, dan STR apoteker. SP dibedakan menjadi SP obat biasa, SP alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, SP psikotropika, SP narkotika, dan SP prekursor. Bab 2. Sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pada tugas ini saya mendapatkan kasus 2, di mana tugas yang pertama membuat faktur untuk obat, alkes, bahan medis pakai. Yang pertama, faktur obat narkotika. Dalam faktur tercantum nama instalasi pembeli, alamat, nomor telepon, dan nomor NPWP, nama PBF, alamat PBF, nomor izin PBF, nomor faktur, nomor SP, tanggal jatuh tempo, nama obat dan jumlah obat, nomor batch obat, tanggal kadaluarsa, harga persatuan, harga total, PPN 10%, dan tanda tangan supervisor penjualan, penanggung jawab PBF, branch manager, dan customer. Contoh obat narkotika kodein 20 mg. Yang kedua, contoh faktur obat psikotropika. Format faktur sama dengan faktur obat narkotika. Contoh obat diazepam 2 mg injeksi. Contoh faktur obat prekursor. Contoh obat Rinos SR. Contoh faktur obat biasa. Pada faktur obat biasa ini dapat digabungkan dengan obat yang lain. Dengan catatan bukan narko, psikotropik, prekursor, asal memesan di PBF yang sama. Contoh faktur bahan medis habis pakai, antara lain kapas, masker. Contoh faktur infus, contoh infusnya PZ 500. Kemudian yang kedua, checklist barang datang. Pada bagian ini, kita mencatat kesesuaian nama obat, jumlah obat, dengan barang yang diterima sesuai faktur. Checklist barang datang terdiri dari nama obat, nomor faktur, jumlah banyaknya, keterangan sesuai atau tidak sesuai, kemudian tanda tangan petugas. Kalau memang obat yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, maka bisa dicentang pada kolom keterangan tidak sesuai.
Yang ketiga, buku penerimaan barang. Pada buku ini sama dengan buku checklist barang datang, tetapi pada buku ini terdapat penggolongan jenis obat, alkes, atau bahan medis habis pakai. Terdapat nama barang, penggolongan, kuantum, itu banyaknya barang, keterangan, sesuai atau tidak sesuai, kemudian tanda tangan petugas. Contoh, nama obat Rinos SR, penggolongan prekursor, kuantum banyaknya 2 box, keterangan sesuai, kemudian tanda tangan petugas. Yang keempat, mencatat di kartu stok. Kartu stok ini terdiri dari nama obat atau nama alkes atau nama bahan medis habis pakai. Satuan diisi per box atau per ampul atau per vial. Tanggal nyetok, jumlah masuk, jumlah keluar, sisa stok, tanggal expired date, dan paraf petugas. Yang kelima, buku harian narkotika. Terdiri dari nama narkotika, nama PPF, nomor faktur, tanggal masuk, jumlah masuk, dan pengeluaran. Pada pengeluaran ini tertulis nomor resep, nama dokter, nama pasien, alamat, pemakaian, dan sisa. Contoh, nama narkotika kodein, nama PBF Kimia Farma, nomor faktur 04N, garis miring 1, garis miring 2022, tanggal masuk tanggal 9 Januari 2022, jumlah masuk 100, pengeluaran nomor resep P001, nama dokter, Dr. Elim, nama pasien Nona Erin, alamat Jemur 21, pemakaian 10 tablet, dan sisa 90 tablet. Kemudian buku harian psikotropika, sama dengan bukuan harian narkotika. Terdapat nama obat psikotropika, nama PBF, nomor faktur, pemasukan, pengeluaran, dan sisa. Contoh obat diazepam 2 mg injeksi. Bab 3, penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Di sini saya mendapatkan tugas kasus ketiga. 1A. Penandaan obat LASA. LASA adalah look alike, sound alike, yaitu obat-obat yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang mirip dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan. Penandaan obat LASA ditandai dengan stiker warna hijau dan ada tulisan LASA. Contoh obat Stesolid injeksi 2 mg dengan Stesolid injeksi 5 mg. Kodein 10 mg dengan Dipron cum expectorant, Stesolid 2 mg suppositoria dengan Stesolid 5 mg suppositoria, dextrose 5% dengan dextrose 0,25%, sendogentamicin dengan sendotimol 0,25%. Kemudian yang 1B, penandaan obat high alert. High alert adalah obat-obat dengan kewaspadaan tinggi karena sering terjadi kesalahan yang serius dan dapat membahayakan pasien bila pengelolaannya kurang tepat. Pada penandaan obat high alert ini dengan stiker merah dengan tanda seru dan ada tulisan high alert. Contoh obat high alert adalah Stesolid injeksi 2 mg, Stesolid 5 mg injeksi, Dipron cum expectorant kapsul, kodein 10 mg, Doveri 100 mg, Braxidin tablet, Esilgan 2 mg, dextrose 5%. Kemudian yang kedua, dana pengelompokan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai. Pengelompokan obat berdasarkan abjad, bentuk sediaan, stabilitas obat di suhu kulkas atau di suhu ruangan. Ini adalah contoh dana ruangan instalasi farmasi rumah sakit.
Kemudian obat lasa ditempatkan sesuai bentuk sediaannya, hanya saja diberi jarak antar obat. Contoh metilprednisolon 4 mg dengan metilprednisolon 8 mg. Di tengah-tengah diberi jeda obat metformin, diberi jarak 1 kotak. Penyimpanan obat narkotika psikotropika di lemari 2 rangkap dengan kunci khusus dan diletakkan di tempat yang jarang dilalui. Ini adalah contoh penyimpanan obat lasa, Divas 5 mg dengan Divas 10 mg. Kemudian sistem penyimpanan obat. Sistem penyimpanan obat ada FIFO dan ada FIFO. FIFO adalah first in, first out, merupakan sistem pengelolaan produk dengan cara menjual barang yang pertama kali masuk dan itu yang pertama kali keluar. Ada barang datang, barang 1, 2, 3. Dalam penyimpanan, barang yang nomor 1 datang ditaruh di depan sendiri. Kemudian barang yang kedua datang ditaruh di belakang barang yang pertama, kemudian yang ketiga ditaruh di barang yang di belakang nomor 2. Kemudian untuk pengeluaran, barang yang pertama kali datang dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian FIFO, first expired, first out, merupakan sistem pengelolaan barang dengan menjual barang yang mempunyai tanggal expired dekat. Contoh, barang datang dengan expired 1 Februari 2023, yang kedua 2 Februari 2023, yang ketiga 3 Februari 2023. Penyimpanan. Dalam penyimpanan yang expirednya tanggal 1 Februari 2023 diletakkan di depan sendiri, diikuti dengan expired date tanggal 2 bulan Februari 2023 dan diikuti dengan tanggal 3 Februari 2023. Kemudian yang dikeluarkan pertama kali adalah yang expired dekat, yaitu tanggal 1 Februari tahun 2023. Penjelasan, obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa kemudian. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.